Pernahkah Anda merasa bahwa pelajaran sejarah di sekolah hanya menyentuh permukaan, bahwa di balik setiap tanggal dan nama pahlawan, ada kisah-kisah mendalam yang terlupakan? Hari ini, kita akan mengungkap kisah-kisah heroik yang jarang diceritakan, namun syarat dengan pelajaran hidup yang menggetarkan. Pernahkah kau berpikir, ada kisah-kisah yang sengaja dilupakan, bahwa tidak semua pahlawan tercatat dalam buku sejarah, bahwa beberapa orang mengorbankan hidupnya bukan untuk kemasyhuran, tapi agar dunia tak hancur? Ini adalah kisah mereka. Kisah para jiwa pemberani yang tak pernah diajarkan di sekolah. Bukan karena kisah mereka tak layak, tapi karena dunia mungkin belum siap untuk mendengarnya. Kisah nyata, perawat Edith Cavell, Perang Dunia I. Pada tahun 1915, Edith Cavell, seorang perawat Inggris, menyelamatkan 200 tentara sekutu di Belgia yang diduduki Jerman. Bukan dengan senapan, tapi dengan perban dan keberanian. Ia dieksekusi mati, tapi kata-kata terakhirnya mengubah sejarah. Patriotisme tak cukup, aku harus tanpa kebencian. Ilustrasi kehidupan. Seperti Melissa yang berkata, ucapan lebih sakit daripada pedang. Bayangkan guru yang bertahan dari bully demi melindungi muridnya. Itu adalah pertempuran tanpa medali. Pelajaran hidup. Heroisme sejati lahir ketika kau memilih melakukan yang benar, bukan yang populer. Seperti kata B.J. Habibie, keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha, bahkan saat tak ada yang melihat. Bayangan di balik asap. Kisah Operasi Gunnerside. Di tengah puncak Perang Dunia II, saat dunia hampir jatuh ke tangan Nazi, ada satu operasi kecil yang tak pernah masuk kurikulum sekolah. Operasi Gunnerside dilakukan oleh 6 prajurit Norwegia yang dilatih di Inggris. Mereka menyusup ke pabrik air berat di Vemork. Pabrik itu memproduksi bahan yang bisa menciptakan bom nuklir pertama Nazi. Jika mereka gagal, sejarah dunia akan berbeda. Bayangkan ini. Berjalan berhari-hari melewati salju beku Norwegia tanpa makanan yang cukup, dengan pasukan Nazi di setiap sudut. Ilustrasi kehidupan nyata. Bayangkan Anda seorang ayah, tahu bahwa Anda mungkin tak akan pernah pulang, tapi tetap pergi demi masa depan anak Anda. Kisah nyata, tahanan perang di Vietnam yang mengetuk kode SOS lewat dinding sel. Pada tahun 1968, Kapten Ahmad, tahanan Vietnam, menghabiskan 7 tahun di sel isolasi. Ia menyibukkan diri dengan mengetuk kode Morse ke dinding, bukan untuk minta tolong, tapi untuk mengajari tahanan baru bertahan dari penyiksaan. Fisiknya hancur, tapi rohnya jadi lentera 11. Ilustrasi kehidupan. Seperti karyawan yang belajar coding setelah di PHK, atau ibu single, parent yang kuliah sambil kerja shift malam. Mereka adalah pejuang yang paham. Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi. Maudy Ayunda. Pelajaran hidup. Ketahanan adalah seni bangkit tiap kali lutut menyentuh tanah. Ingatlah kata Yi Sun Shin, jika kau bisa prediksi gerakan musuh, kau tak akan kalah. Musuh terbesar adalah keraguan diri sendiri. Kisah heroik bukan hanya milik mereka yang bersenjata. Di Leningrad selama pengepungan Nazi yang berlangsung 872 hari, anak-anak menjadi simbol harapan. Anak-anak mengantarkan makanan kepada tentara, merawat luka, bahkan terkadang menyusup ke area musuh. Seorang anak bernama Tanya Savicheva menulis di buku hariannya, Zhenya meninggal, Babushka meninggal, Leka meninggal, Mama juga meninggal. Semua mati, tinggal Tanya. Buku harian ini kini ada di Museum Sejarah Rusia, ilustrasi kehidupan. Bayangkan anak usia 10 tahun hari ini, mengetik tugas sekolah di laptop, lalu bayangkan Tanya, usia yang sama, mencatat kematian keluarganya satu persatu. Kisah nyata, Christmas Truce. PDI, tentara Jerman dan Inggris bermain bola di No Man's Land pada tahun 1914, Flanders. Di tengah parit berlumpur, tentara Jerman menyanyikan Stille Nacht. Tentara Inggris menjawab dengan God Rest Ye Merry Gentlemen. Esok harinya, mereka bertukar cokelat, main bola, lalu kembali bertempur. Itu membuktikan, musuh pun bisa jadi manusia. 11. Ilustrasi kehidupan, seperti rival bisnis yang bersatu untuk riset kanker.
Atau anak-anak yang jualan kue bersama untuk korban gempa. Seperti kata Estes, cintai orang lain seperti dirimu sendiri. Beri pelajaran hidup. Rekonsiliasi membutuhkan keberanian lebih besar daripada perang. Karena seperti guratan Al-Quran, tolak kejahatan dengan cara yang lebih baik. US Fusilat 34. Lihatlah jam tangan ini. Ia berhenti tepat saat pemakainya terbaring di lumpur Verdun 9916. Ini bukan sekadar artefak. Ia adalah simbol dari jutaan kisah heroik yang terkubur sejarah. Kita diajarkan tanggal-tanggal perang, tapi tidak tentang nelangsa di mata prajurit yang menyelamatkan sahabatnya dengan tubuh jadi perisai. Pergeseran visual, potret wajah prajurit muda, 19 tahun, dari arsip perang, transisi menjadi wajah anak SMA modern yang memandang kosong ke buku sejarah. Mengapa sekolah tak bercerita tentang heroisme tanpa bising ini? Karena kisah sejati bukan tentang pemenang atau pecundang, tapi tentang manusia biasa yang memilih jadi luar biasa dalam detik genting. Seperti kata Gatot Kaca, legends never surrender, tapi legenda sejati bahkan tak butuh pengakuan. Kisah nyata, Sersan John Basilone, Perang Dunia II, 1942, Guadalcanal. Saat senjata timnya macet, Basilone berlari bolak-balik di garis demarkasi bawah tembakan untuk ambil amunisi. Ia tewas, tapi 90% anak buahnya selamat. Jabatannya sersan, tapi kepemimpinannya setara jenderal. Ilustrasi kehidupan. Seperti kepala proyek yang ambil alih pekerjaan tim saat deadline mengancam, atau remaja yang organisasikan dana bantuan banjir. Mereka paham, kesuksesan bukan apa yang kau miliki, tapi siapa dirimu. Pelajaran hidup. Pemimpin sejati adalah yang berani jadi perisai, bukan pedang. Seperti nasihat bijak. Terkadang diam lebih bijak daripada memaksa orang lain memahami. Apa pelajaran dari kisah-kisah ini? Bukan soal perang, tapi tentang nilai-nilai yang diuji di batas kemanusiaan. Keberanian bukanlah tidak takut, tapi tetap berjalan walau takut. Noor mengajarkan kita tentang prinsip, Tanya mengajarkan kita tentang ketabahan. Operasi Gunnerside mengajarkan kita tentang pengorbanan tanpa tepuk tangan. Mereka semua mengajarkan bahwa menjadi manusia sejati adalah keputusan harian. Dalam perang atau dalam damai, kita semua berperang melawan kehilangan, kecemasan, keterpurukan. Tapi kisah mereka bisa jadi pelita kecil saat hidup kita terasa gelap. Apa artinya hidup jika kita melupakan mereka yang menjaga nyawa kita dalam senyap? Mungkin sekolah tak sempat mengajarkan kisah-kisah ini, tapi hidup selalu memberi kita ruang untuk belajar sendiri. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan biarkan berakhir di sini. Ceritakan kembali, bagikan, ingatkan. Karena selama mereka diingat, mereka belum sepenuhnya pergi. Kita tidak perlu menjadi tentara untuk menjadi pemberani. Cukup berani jadi manusia. Jika kisah ini membuatmu merenung, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Bagikan pada seseorang yang sedang membutuhkan pengingat bahwa keberanian masih ada.